setter senior terkejut. Kecerdasan Megawati di atas rata-rata visi permainannya bikin kagum setter. Sorotan utama dari pertandingan uji coba pramusim antara tim Manisa BBSK dan Altinordu tidak hanya terfokus pada hasil kemenangan tim tuan rumah. Ada sebuah cerita menarik yang muncul dari dalam lapangan saat pemain baru asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tampil dengan gemilang di penampilan perdananya. Atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup setiap kali Megawati melakukan spike keras yang sulit diantisipasi lawan-lawannya. Namun, yang lebih mengejutkan bukan sekadar jumlah poin yang ia berikan, melainkan kecerdasannya dalam membaca permainan. Inilah yang kemudian membuat salah satu pemain senior Manisa BBSK, yaitu Dwi Guncu, yang merupakan pemain berpengalaman, memberikan komentar dengan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku merasa heran dengan visi dan kecerdasan permainan Mega di lapangan. Lalu, apa alasan yang membuat Dwi Guncu sampai terheran-heran terhadap Megawati? Penasaran? Berikut ulasan lengkapnya. Laga uji coba pramusim Liga Voli Turki tingkat kedua antara Manisa BBSK melawan Altinordu tidak sekadar menjadi ajang pemanasan menjelang kompetisi resmi. Pertandingan ini justru menyajikan momen menarik ketika salah satu pemain senior Manisa, yaitu Dwi Guncu, memberikan komentar yang cukup mencengangkan setelah menyaksikan debut dari rekannya yang baru bergabung, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam laga yang disaksikan ratusan penonton di tribun serta ribuan penonton daring, Megawati tampil penuh percaya diri. Pemain asal Indonesia ini langsung menyatu dengan ritme permainan tim. Meski baru kali pertama mengenakan jersey Manisa BBSK, penampilannya sangat impresif. Setelah pertandingan, Dwi Guncu tidak ragu menyampaikan kekagumannya. Sebagai pemain yang sudah lama berkarir di Liga Voli Turki, ia mengaku sangat terkesima dengan kecerdasan bermain Megawati. Saya benar-benar heran. Biasanya, saya harus memberi kode-kode tertentu kepada lawan, apalagi jika mereka pemain baru. Tapi Megawati berbeda. Dalam situasi yang sulit sekalipun, tanpa isyarat dari saya, dia sudah tahu apa yang saya inginkan. Umpan yang saya kirimkan selalu dieksekusinya dengan tepat, kata Dwi Guncu sambil tersenyum. Menurutnya, hal ini sangat jarang ditemui bahkan di level tertinggi kompetisi di Turki. Kombinasi antara kemampuan membaca situasi dan timing serangan yang akurat membuat pemain senior ini merasa lebih mudah mengatur pola serangan tim. Pujian dari Dwi Guncu tentunya bukan tanpa alasan. Musim lalu, Megawati sukses menarik perhatian saat memperkuat tim Daejeonjung Kananjang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Pengalaman bertanding di kompetisi yang sangat kompetitif tersebut sepertinya terbawa ke Turki, sehingga ia tampil lebih matang dan penuh ketenangan. Di pertandingan debutnya bersama Manisa BBSK, Megawati tidak hanya mencatatkan poin penting, tetapi juga menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tak tampak lewat respons cepat dan insting tajam di lapangan. Sebentar lagi, Livoli 2025 akan digelar dari tanggal 3 hingga 8 September 2025 untuk kategori putri. Sementara untuk kategori putra akan berlangsung dari 9 hingga 14 September 2025 di Gor Nambo Tangerang, Banten. Tim voli putri Banjatim Surabaya sangat bersemangat menyambut kompetisi Liga Voli Indonesia Livoli Divisi Utama 2025. Semangat mereka semakin menguat karena beberapa atlet nasional, termasuk Megawati Hangestri, bergabung ke dalam tim tersebut bersama Yolana Beta Pangestika dan kawan-kawan. Diketahui, Megawati baru saja menjalani debutnya bersama klub barunya di Turki, Manisa BBSK, setelah sepekan menjalani latihan bersama rekan-rekannya. Untuk kembali merebut supremasi di kancah bola voli nasional, tim putri Banjatim menyiapkan 16 pemain terbaiknya. Bahkan, seluruh pemain sudah menjalani persiapan selama 1 bulan terakhir. Mereka merasa siap tampil di kejuaraan Livoli 2025 ini. Kami telah mempersiapkan tim dengan baik selama 1 bulan terakhir, ujar Syaiful saat ditemui saat pelepasan tim putri Banjatim di Surabaya, Senin, 1 September. Dalam ajang Livoli 2025 ini, seluruh jajaran direksi dan manajemen Banjatim berharap Yolana Beta Pangestika dan kawan-kawan mampu memberikan hasil terbaik dan membawa pulang gelar juara ke Surabaya. Target kami adalah memenangkan Piala Livoli dan insya Allah bisa diraih, kata Syaiful. Syaiful menyebutkan bahwa dari 16 pemain yang didaftarkan untuk kompetisi Divisi Utama 2025, termasuk diantaranya adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Insya Allah, Mega akan bergabung dan memperkuat tim, imbuhnya. Sekretaris Perusahaan Banjatim, Fenty Risana, juga menyatakan optimisme terhadap kemampuan Yolana Beta Pangestika dan kawan-kawan. Saya rasa, pemain sudah cukup siap. Persiapan yang dilakukan juga matang, tuturnya. Di sisi lain, Kapten Tim Putri Banjatim, Yolana Beta Pangestika, mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya sudah merasa cukup percaya diri untuk tampil di kompetisi ini.
Saya akan mengikuti langkah demi langkah. Fokus utama saya adalah pertandingan pertama di Tangerang, ujarnya. Mengenai target juara, Yolana mengatakan bahwa mereka belum memikirkan hal tersebut secara pasti saat ini. Mungkin baru akan dipikirkan jika tim berhasil melangkah ke babak final 4 di Magetan. Target juara akan dipertimbangkan setelah lolos ke babak final, katanya. Sebagai pemain yang berposisi sebagai setter, Yolana meyakini kekuatan tim Banjatim di Livoli 2025 cukup menjanjikan. Apalagi, kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan akan menambah kekuatan tim. Dengan adanya Mega, saya merasa lebih yakin, katanya. Megawati Hangestri Pertiwi sendiri langsung mencuri perhatian saat debutnya bersama Manisa BBSK dalam laga pramusim melawan Altinordu, Jumat 29 Agustus. Penampilannya yang luar biasa di pertandingan tersebut membuat publik Turki terkesima. Bertanding di Almispor Salonu, Megawati dipercaya tampil sebagai starter di set pertama. Dengan spike keras dan akurasi yang mematikan, ia berhasil membawa Manisa unggul telak 25-15. Meski kemudian diistirahatkan di set kedua, timnya tetap mampu menjaga dominasi dengan skor 25-17. Saat kembali tampil di set ketiga, dampaknya tetap terasa. Manisa menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 25-12. Total skor 3-0 menjadi bukti bahwa debut Megawati benar-benar memukau. Selain aksi di lapangan, nilai kontrak Megawati juga menjadi sorotan internasional. Beredar kabar bahwa atlet asal Jember ini mendapatkan gaji sekitar 250.000 hingga 300.000 dolar as per musim, setara dengan sekitar 7 miliar rupiah. Jika dihitung per bulan, penghasilannya bisa mencapai 470 juta rupiah, belum termasuk fasilitas apartemen, transportasi, dan tunjangan lainnya. Angka tersebut jauh melampaui kontrak sebelumnya saat membela di Jeonjo Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan yang hanya sekitar 2,4 miliar rupiah per musim. Gemparkan fans voli. Tan Cha Sokso tiba-tiba bicara gini soal atmosfer di laga Korea All-Star hadapi klub Thailand. Dalam sebuah momen yang tidak terduga, nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan publik saat mention dalam pembicaraan tentang pertandingan eksibisi antara Korea All-Stars dan tim nasional Thailand. Meskipun Megawati tidak hadir di lapangan pada laga yang berlangsung di Hasong Indoor Gymnasium, Sabtu, 19 April 2025, namanya tetap bergema di kalangan penonton dan pemain. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh sosok bintang voli asal Indonesia tersebut, bahkan dalam ketidakhadirannya. Pertandingan persahabatan ini merupakan hasil kolaborasi antara KOVO, Federasi Bola Voli Korea, dan Federasi Bola Voli Thailand. Seharusnya, laga ini menjadi kesempatan bagi para bintang voli, termasuk Megawati, untuk berkumpul dan merayakan kedamaian olahraga. Namun, perhatian publik beralih kepada absennya Megawati, yang menjadi sorotan utama di setiap postingan media sosial. Salah satu pemain yang tampil dalam pertandingan tersebut, Tan Cha Sokso, merasa sangat mengagumi Megawati. Dalam sebuah wawancara setelah pertandingan, ia mengekspresikan keyakinannya bahwa jika Megawati hadir, suasana di dalam arena pasti akan jauh lebih hidup. Kalau Mega ada di sini, saya yakin atmosfernya bakal 2 kali lebih seru, ujarnya pula. Walaupun Megawati tidak dapat tampil di pertandingan tersebut, namanya beberapa kali disebut oleh para penonton, menciptakan momen emosional yang meresap di hati semua yang hadir. Pihak penyelenggara juga memutar lagu World Loverable yang dipopulerkan oleh Kim Jong-kook saat momen-momen penting dalam pertandingan berlangsung. Lagu ini, yang sebelumnya selalu diputar setiap kali Megawati mencetak poin untuk tim Red Sparks selama musim kompetisi lalu, menambah nuansa nostalgia di lapangan. Para pemain dari tim Red Sparks yang berada di bangku cadangan pun tak bisa menahan diri untuk meneriakkan nama Megawati, menunjukkan betapa besar rasa cinta dan kerinduan mereka terhadap sosok idolanya. Megawati sendiri baru saja menyelesaikan musim yang gemilang bersama The Jeonjungjang Red Sparks, membawa timnya hingga ke babak final Liga Voli Korea 2024. Ia juga tercatat sebagai salah satu pemain paling produktif di musim tersebut. Namun, beberapa minggu sebelum laga eksibisi ini digelar, Megawati membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks dan memilih kembali ke tanah air. Keputusan ini diambil sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya untuk merawat sang ibu yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Mega sangat ingin bertahan di Korea,
Tetapi dalam situasi ini, ia memutuskan untuk pulang dan lebih dekat dengan ibunya, kata salah satu rekan timnya. Ketidakhadiran Megawati di laga eksibisi ini jelas mengundang berbagai tanggapan. Meskipun ia tidak secara fisik berada di lapangan, pengaruh emosionalnya tetap terasa di benak para rekan-rekan setimnya, para penggemar, dan bahkan lawan-lawan yang menyadari betapa berharganya sosok Mega bagi dunia voli. Tanacha Suksot juga mencurahkan pujian untuk Megawati. Ia menyatakan bahwa sosoknya bukan hanya sekadar atlet yang handal, tetapi juga merupakan ikon yang mendapat tempat spesial di hati banyak orang, tidak hanya di tim Red Sparks, tetapi juga di seluruh komunitas voli di Asia. Dia bukan hanya pemain, tapi merupakan inspirasi bagi banyak orang, ungkapnya. Dalam pertandingan tersebut, timnas Thailand berhasil mengalahkan Korea All Stars dengan skor 3-1, menciptakan euforia di kalangan para pemain mereka. Meski kemenangan ini selayaknya dirayakan, bayang-bayang absennya Megawati tetap menjadi topik utama yang dibahas oleh fans di tribun dan media sosial. Kembali, meskipun Megawati tidak berada di arena, semangat dan energinya seolah tetap menghiasi setiap sudut Hasong Indoor Gymnasium. Di sisi lain, laga lain yang berlangsung pada hari yang sama adalah pertandingan final putaran pertama Proliga 2025, di mana tim voli putra Jakarta Lavani Livin Transmedia berhasil mengalahkan Surabaya Sator dengan skor 3-0. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Lavani, setelah sebelumnya mereka menaklukkan Palembang Bang Sumsel Babel. Dalam pertandingan tersebut, tim Lavani terlihat sangat dominan dengan variasi serangan dari para pemain mereka seperti Renan Buyati, Taylor Sander, Hendra Kurniawan, Bay Arnes, dan Malizi. Tim Lavani, yang dimiliki oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, membuka peluang besar untuk lolos ke Grand Final, mengingat mereka kini berada di posisi teratas klasemen sementara dengan 6 poin. Di set pertama, Lavani telah unggul jauh dengan skor 25-14 dan melanjutkan dominasinya di set kedua dengan hasil yang sama. Set ketiga menjadi sedikit lebih menantang ketika Lavani menurunkan tempo permainan dengan memasukkan beberapa pemain pelapis seperti Jason Nathanael dan Dava Naufal. Namun mereka tetap berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 25-22. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi tim Samator, yang sebelumnya juga harus mengakui keunggulan juara bertahan Jakarta Bayangkara Presisi. Dalam klasemen sementara final 4 Proliga 2025 setelah seri Kediri selesai pada 20 April 2025, tim Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Lavani Livin Transmedia menempati posisi teratas di sektor putri dan putra. Popsivo Polwan, yang diperkuat oleh Madison Kingdom, Richel, dan Jessica Mruzik, berhasil meraih 2 kemenangan dalam seri Kediri, mengantarkan mereka ke pucuk klasemen final 4, unggul dari Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, tim yang juga bersaing untuk tiket ke Grand Final. Sementara itu, tim Lavani di sektor putra terus menunjukkan performa impresif, mampu meraih 2 kemenangan sekaligus dengan skor identik 3-0, mengungguli Jakarta Bayangkara Presisi dan Palembang Bang Sumsel Babel. Laga Lavani versus Amator menjadi penutup yang dramatis untuk final 4 seri Kediri, dan laga berikutnya dijadwalkan akan dilangsungkan di Semarang, Jawa Tengah, pada 24 hingga 27 April 2025. Asisten pelatih Lavani, Erwin Rusni, mengungkapkan bahwa pertandingan ini menjadi bekal penting untuk melangkah ke final. Jujur, pertandingan melawan Samator merupakan kesempatan untuk mengamati performa tim sebelum pertandingan-pertandingan yang akan datang, katanya. Di sisi lain, manajer Samator, Hadi Samator, menyebutkan bahwa penampilan timnya dalam laga tersebut memiliki banyak kekurangan dan menilai faktor mental anak-anaknya menjadi salah satu penyebab kekalahan dalam 2 laga terakhir. Kompetisi ini memang memperlihatkan dinamika yang menarik, dengan setiap tim berusaha memberikan yang terbaik demi meraih tiket menuju Grand Final Proliga 2025. Kerinduan mendalam sang kapten. Young Hye-seon akan pensiun dini setelah Mega takkan kembali selamanya ke Red Sparks. Hari ini, kita akan membahas kabar terbaru dari tim voli Red Sparks yang sangat dinantikan oleh para penggemar dan pecinta olahraga. Young Hye-seon, yang merupakan kapten tim Red Sparks sekaligus sahabat dekat Megawati Hangestri, telah memberikan sinyal kuat bahwa ia berencana untuk pensiun dari dunia voli profesional. Pernyataan ini disampaikan oleh Young Hye-seon, seorang veteran dalam tim Red Sparks, tepat sebelum Megawati mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia. Dalam video ini, kami akan memberikan ringkasan menarik mengenai Megawati,
yang hingga kini masih dirindukan oleh Kapten Yomese. Pastikan untuk terus menyaksikan video ini hingga akhir. Megawati Hangestri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yim Haeseon. Megawati, yang akrab dipanggil dengan sebutan Eoni oleh sahabatnya tersebut, menjalin kedekatan yang kuat selama 2 musim bersama di Red Sparks. Keduanya sering terlihat bersama selama pertandingan, menghabiskan waktu di dalam dan luar lapangan. Bahkan, pelatih Red Sparks baru-baru ini mengakui ikatan kedekatan yang terjalin antara Megawati dan kapten mereka. Banyak yang berpendapat bahwa performa luar biasa Megawati tak lepas dari dukungan dan pengaruh positif Yim Haeseon. Namun, ketika Megawati mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya di Red Sparks, Yim Haeseon menjadi sangat emosional dan mengisyaratkan bahwa ia juga akan mempertimbangkan untuk pensiun. Dalam situasi ini, saya memberitahu rekan-rekan saya bahwa jika kami kalah di pertandingan ini, saya tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan untuk bermain bersama mereka lagi. Bukan hanya di musim ini, tetapi mungkin seumur hidup saya, ungkap Yim Haeseon dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh Sports News. Yim Haeseon adalah pemain senior yang telah banyak berkontribusi dalam dunia voli Korea, bahkan menjadi bagian dari tim nasional voli putri Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Menghadapi kepergian Megawati, Yomese merenungkan masa depannya. Ia menyadari bahwa beberapa rekannya yang lain, termasuk Kim Yeon-kong, juga sudah mengakhiri karir mereka. Melihat Kim Yeon-kong pensiun membuat saya merasakan hal yang serupa. Saya merasa masa pensiun saya semakin dekat, dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan bermain. Setiap musim saya anggap sebagai musim terakhir, jadi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tambah Yim Haeseon dengan penuh semangat. Sebuah momen emosional yang sangat menyentuh hati terjadi dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan oleh Sports News ketika kapten dan setter andalan Red Sparks, Yim Haeseon, dengan mengharukan berbicara tentang perasaannya menghadapi kepergian sahabat sekaligus rekan satu timnya, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam wawancara tersebut, yang tayang pada Senin malam waktu setempat, Yim Haeseon terlihat menahan air mata saat membicarakan Megawati yang berasal dari Indonesia, dan tidak memperpanjang kontraknya untuk musim mendatang. Sampai hari ini, saya masih merasa seperti Megawati akan muncul di game kapan saja dengan senyumnya yang khas, ujar Haeseon, sambil tersenyum getir. Ia menegaskan bahwa Megawati bukan hanya sekadar rekan satu tim, tetapi juga sahabat sejati. Kami telah berbagi begitu banyak momen, baik tawa maupun air mata, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia mengakui bahwa adaptasi tanpa kehadiran Megawati merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya dan seluruh anggota tim Red Sparks. Meski ia memahami bahwa keputusan Megawati diambil demi perkembangan karir dan alasan pribadi, ia mengaku masih sulit untuk sepenuhnya menerima kenyataan tersebut. Ini memang sulit untuk move on. Mungkin terdengar klise, tetapi kekosongan yang dia tinggalkan tidak bisa dengan mudah diisi. Dia memberikan warna yang berbeda pada tim ini. Setiap kali saya mengumpan bola ke posisi kanan, saya masih berharap dia ada di sana, ungkap Hewan dengan penuh harapan meski dilingkupi rasa kehilangan. Meskipun merasakan kesedihan mendalam, sang kapten tetap menunjukkan semangat profesionalisme. Ia berharap yang terbaik untuk karir Megawati di masa depan. Saya tahu dia akan bersinar dimanapun dia berada, dan saya akan selalu mendukungnya, baik sebagai sahabat maupun penggemar, tutup Haeseon dengan senyum menyedihkan, tersirat harapan di balik kesedihannya. Kepergian Megawati tentu menjadi pukulan berat bagi para penggemar Red Sparks, yang menjuluki Dua Tiem dan Megawati sebagai kombinasi maut di Asia. Kini, semua orang menantikan siapa yang akan mengisi kekosongan besar tersebut dan bagaimana kapten akan memimpin tim dalam masa transisi ini. Namun, di sisi lain, KOFO, yang adalah Federasi Liga Sepak Bola Korea Selatan, saat ini tengah menjadi sorotan setelah beberapa isu muncul terkait perlakuan mereka terhadap Megawati Hangestri. Terdapat dugaan bahwa pihak KOFO tidak memperlakukan Megawati dengan baik. Ini terlihat jelas ketika Megawati tidak mendapatkan satu penghargaan pun dari KOFO meskipun ia telah memberikan kontribusi signifikan dalam membawa perubahan bagi Red Sparks di musim ini. Padahal, Megawati sudah diprediksi menjadi pemain oposisi terbaik dan yang layak menerima penghargaan Best Seven dalam Liga Voli Korea. Namun, penghargaan tersebut justru diberikan kepada Giselle Silva, pemain andalan dari GS Chalters.
Hal ini mengundang protes dan kritik pedas dari para penggemar, terutama penggemar setia dari Indonesia, dengan menganggap bahwa Kovo telah meremehkan dan tidak menghargai jerih payah Megawati. Sebuah situasi penuh kekecewaan terjadi ketika Kovo tidak menyertakan wajah pemain dalam poster untuk laga eksibisi antara Korea All Star dan tim nasional voli putri Thailand. Hal ini membuat para volley-mania bereaksi, mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Sangat aneh, ada 7 tim putri, tetapi saya hanya melihat 6. Sepertinya GS Chaltes dihilangkan. Kenapa Kovo memperlakukannya seolah-olah mereka tidak ada? Ini sangat membuat saya kesal, tulis seorang netizen Korea sebagai salah satu bentuk protes. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kovo terkait polemik ini, dan banyak penggemar berharap agar federasi tersebut bisa menghargai perjuangan atlet-atlet voli nasional, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, yang telah memberi begitu banyak bagi tim voli Korea Selatan. Keberanian dan dedikasi Megawati tentunya membuatnya dicintai oleh banyak penggemar, dan pengharapan mereka adalah agar suara dan kontribusi para atlet seperti Megawati terus diakui dan dihargai. Meskipun Megawati telah mengambil langkah besar untuk kembali ke tanah air, kepergian dirinya dari Red Sparks tetap menyisakan banyak kenangan bagi tim dan penggemar. Dengan semangat yang diusung oleh Yim Haeseon dan harapan yang tinggi untuk Megawati, perjalanan mereka dalam dunia voli akan terus dikenang dan diharapkan sifat kejujuran, kerja keras, serta dedikasi mereka akan membawa dampak positif di masa depan olahraga voli Indonesia dan Korea Selatan. Mari kita saksikan perkembangan selanjutnya dari tim Red Sparks dan perjalanan baru Megawati.